Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, selamat datang di channel YouTube kami, Az-Zahra Doa, yang berfokus pada konten Islami. Saya berharap saudaraku semua dalam keadaan sehat dan dilimpahi rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Jangan lupa untuk mengeklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Bagikan juga konten ini kepada teman, keluarga, dan semua orang yang kalian cintai, sehingga kita bisa bersama-sama memperluas cakrawala kebaikan dan kebenaran. Saudaraku yang dirahmati Allah, tidur menjadi salah satu anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia. Maka dari itu, dianjurkan untuk melakukan berbagai hal sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur. Makna dari adab bangun tidur ini adalah supaya manusia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hidup dan mati hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Abdullah Gimnastiar atau A'agim menyampaikan 7 adab bangun tidur yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adab yang pertama adalah duduk dan mengusap wajah. Ibnu Abbas berkata, kemudian ketika sudah masuk pertengahan malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, kemudian beliau duduk, lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Ahmad. Bangun lalu berdiri dan berjalan itu berbahaya. Pelajari betapa hikmah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan duduk, karena itu baik dan benar menurut ilmu kesehatan, ujar A'agim. Adab yang kedua adalah membaca doa. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur beliau membaca, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hadis riwayat Bukhari. Dengan doa ini kita sebagai manusia harus lebih banyak bersyukur. Saudaraku sekalian, nikmat besar kita bisa bangun. Berapa banyak yang tidur dan tidak pernah bangun lagi. Alhamdulillah kita bisa bangun seperti ini. Berapa banyak yang tidak bisa duduk seperti ini, tutur A'agim. Dengan membaca doa ini, kita bersyukur masih dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan jasmani dan juga rohani. Adab yang ketiga adalah membaca 10 ayat terakhir surat Al-Imran. Ibnu Abbas berkata, beliau duduk lalu mengusap bekas kantuknya yang ada di wajahnya dengan tangannya. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Hadis riwayat Bukhari. Membaca surat Al-Imran ayat 190 dan seterusnya. Sesudah membaca 10 ayat, kalau belum hafal usahakan hafal, kata A'agim. Adab yang keempat adalah mencuci tangan. Cuci tanganlah 3 kali karena kita tidak tahu tangan ini dari mana. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian bangun tidur, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam wadah sebelum dia mencucinya 3 kali. Karena dia tidak mengetahui di mana tangannya semalam berada. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adab yang kelima adalah membersihkan hidung. Adab bangun tidur yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya adalah membersihkan hidung.
Masukkan air ke hidung atau istinsyak 3 kali karena disinilah setan bisa berpangkalan selama kita tidur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian bangun tidur, maka bersihkan bagian dalam hidung 3 kali, karena setan bermalam di rongga hidungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adab yang keenam adalah bersiwak atau menggosok gigi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila bangun maka beliau membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adab yang ketujuh adalah berwudu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setan mengikat tengkuk kepala seseorang di antara kalian ketika sedang tidur dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatannya ia mengatakan, malammu masih panjang, teruslah tidur. Maka jika orang tersebut bangun, kemudian ia berzikir kepada Allah, terbukalah 1 ikatan. Kemudian jika ia berwujud, terbukalah 1 ikatan lagi. Kemudian jika ia sholat, maka terbukalah seluruh ikatan. Sehingga ia pun bangun dalam keadaan bersemangat dan baik jiwanya. Namun jika tidak melakukan demikian, maka ia biasanya akan bangun dalam keadaan buruk jiwanya dan malas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah video kali ini. Sebelum mengakhirinya, silahkan mengetikkan apa yang menjadi hajat saudaraku di kolom komentar. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.